Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna azzi bihi wasyamu junnah. Shadaqallahul alim wa shadaqa Rasulullahul karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah yang maha sempurna dari segala sesuatu. Dialah Allah yang maha besar, maka selain Allah adalah kecil. Dan Dialah Allah yang maha memiliki kerajaan, dan Dialah Allah yang maha menciptakan, dan Dialah Tuhan semesta alam, sedangkan kita adalah makhluknya. Oleh sebab itu sudah selayaknya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan nafas kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kutum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, yang dengan Al-Qur'an itu maka terbukalah segala ilmu pengetahuan, dan dengan diturunkannya Al-Qur'an ini menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti sekarang sudah mengerti. Itulah zaman, di zaman kegelapan, di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW datang sebagai cahaya petunjuk. Oleh sebab itu, mari senantiasa memanjatkan sholawat sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala juga memanjatkan shalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para malaikat. Maka sudah selayaknya kita sebagai orang atau hamba yang beriman kepada Allah memanjatkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada lain tiada bukan kita mengharapkan bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, dan kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada kesempatan di hari yang kedua, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah, saya akan menyampaikan kutum tentang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tentang bab keutamaan dari puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu amal ibnu Adam
setiap amal anak Adam itu lahu baginya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa anna azzi bihi, dan Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan memberikan pahalanya. Wasyamu junah, dan puasa itu adalah sebuah perisai. Wa idza kana, dan apabila ada yaumus saum, yaitu suatu hari kalian berpuasa, fala yarfus, maka jangan berkata-kata kotor, wala yarfus, dan jangan berteriak-berteriak. Fa in sabbaha ahadu, dan apabila ada salah satu seorang yang mencacimu, au qatalahu, atau hendak memusuhimu, bertengkar denganmu, falyaqul, maka katakanlah, inni mru'um shaim, sesungguhnya aku sedang melaksanakan puasa. Walladzi nafsu Muhammad, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la khuluf fam shaim atyabu indallahi mirih lamis, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak misik lisoim, karena dia berpuasa. Selanjutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan dalam hadisnya, farhatan, dua kebahagiaan, yafruhuma, di antara kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu, yang pertama idza aftar, yaitu ketika mereka berbuka, wa idza laqi rabbah, dan ketika berjumpa dengan Tuhannya, bisaumi, yaitu karena puasanya. Pada kesempatan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan salah satu hadis, di mana di dalam hadis itu ada firman Allah. Inilah amal atau keutamaan puasa bagi seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan pahalanya. Ulu amal itu Adam lahu, semua amalnya hamba manusia ini itu untuk dirinya sendiri, kecuali berpuasa. Kenapa? Bagi orang yang melaksanakan berpuasa dapat berpura-pura di hadapan orang, misalnya dengan lemas dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Bagi manusia yang berpuasa dia bisa bersembunyi makan, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Bagi mereka yang berpuasa bisa mereka mencaci maki orang, bisa marah dengan orang, bisa membunuh orang, dan bisa melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dia bersembunyi dari manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh sebab itu, maka puasa orang yang manusia yang melakukan puasa itu, pahalanya atau ganjarannya itu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat bisa dilihat oleh orang di masjid, kemudian sedekah bisa dilihat oleh orang, tetapi berpuasa tidak ada yang bisa melihatnya, tidak bisa yang mengetahuinya. Kadar pahalanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi mereka yang melaksanakan puasa. Selanjutnya, jika kita sedang melaksanakan puasa, ini keutamaan orang yang berpuasa juga. Ketika ada orang yang berkata-kata kotor, kemudian ada orang yang berteriak-teriak, atau ada orang yang mengajak kita untuk berkelahi, falyaqul, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, alangkah ruginya jika kita berpuasa kita masih bertengkar, jika kita berpuasa masih melakukan ghibah, maka sesungguhnya puasa kita khawatir kita tidak akan mendapatkan
ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mendapatkan lapar dan haus saja. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan tentang kebahagiaan bagi mereka yang melaksanakan puasa. Apa kebahagiaan itu? Yaitu merasakan betapa lezatnya ketika berbuka puasa. Inilah salah satu keutamaan orang yang berpuasa yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak berpuasa. Farhatani, yaitu dua kebahagiaan, yafrohuma, yaitu yang pertama bagiannya idza aftor, berbuka. Maka ketika rasa haus kemudian kita meminum segelas air, maka rasa-rasanya kita seperti meminum sesuatu yang tidak pernah kita minum. Itulah kebahagiaan. Setelah seharian kita menahan haus, datanglah air menyiramnya. Sebagaimana tanaman yang sudah layu tersiram oleh air, maka dia kembali menjadi segar. Itu yang pertama, kebahagiaannya. Yang kedua, kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa, idza laqiya rabbah, ketika mereka berjumpa dengan Tuhannya karena puasanya. Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang berpuasa. Mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan dikisahkan bahwa kenikmatan atau ganjaran yang paling besar, kenikmatan bagi seorang hamba adalah saat mereka berjumpa dengan Tuhannya. Dan di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa ada dua kebahagiaan bagi mereka orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika mereka berhadapan atau berjumpa dengan Tuhan mereka karena puasanya. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui baginda Nabi besar Muhammad, yaitu dua hal. Yang pertama, apabila ia berbuka, kemudian yang selanjutnya dia berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian salah satu keutamaan dari berpuasa di bulan suci Ramadan juga, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya. Inna fil jannati baban, di dalam surga kelak itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dikatakan bahwa pintu itu bernama ar-rayyan. Yadkhulu minhu, masuk ke dalam surga ar-rayyan itu, masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan itu adalah as-shaimun, yaitu orang-orang yang berpuasa. Maka besok orang-orang yang berpuasa akan berbahagia juga, yaitu akan masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan, di mana tidak boleh ada manusia yang lain yang boleh memasuki pintu ar-rayyan itu kecuali mereka adalah orang-orang yang melaksanakan puasa. Mari sama-sama kita berdoa, semoga puasa kita kali ini menjadi sebab turunnya keberkahan, turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang berpuasa. Sehingga ada tiga tadi yang sudah disebutkan, kita berbahagia saat berbuka, berbahagia berjumpa dengan Tuhan kita, yang selanjutnya kita berbahagia kita masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Demikianlah kutum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hada wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum